Dunia yang penuh dengan dramaturgi, kebohongan terus menjalar. Sekarang kamu sekali dengar ini, pikiranmu tak akan sama lagi melihat dunia. Ada beberapa orang yang berani mempertanyakan hal eksistensial. Labirin penuh dengan tanda tanya dan kotak Pandora. Di sini kita akan menjadi salah satunya. Selamat datang di Albert Parmus. Nietzsche, seorang pemikir, filosof yang namanya mengguncang dunia. Pemikirannya yang revolusioner tentang Tuhan telah mati, nihilisme, pesimisme, dan moralitas membuatnya menjadi salah satu paling kontroversial dalam peradaban sejarah filsafat. Akan tetapi, siapa sebenarnya Nietzsche? Bagaimana perjalanan hidupnya dari seorang jenius intelektual yang kesepian hingga berakhir dalam kegilaan? Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir pada 15 Oktober 1844 di Rocken, sebuah desa terpencil di kerajaan Prusia yang sekarang bagian dari Jerman. Ia lahir dan tumbuh dari keluarga religius. Ayahnya bernama Karl Ludwig. Nietzsche adalah seorang pendeta Lutheran yang dihormati. Sedangkan ibunya, Franziska Holler, adalah wanita saleh yang membesarkan anak-anaknya dengan nilai-nilai Kristen yang kuat. Nietzsche ketika kecil digadang-gadang jadi seorang pemuka agama seperti ayahnya. Ternyata hidupnya berubah drastis ketika ayahnya meninggal dunia pada tahun 1849 ketika Nietzsche berusia 5 tahun. Kesedihan akan kehilangan ayah, pukulan pertama dalam kehidupan Nietzsche. Penyebab kematian ayahnya masih misteri. Bagi anak berusia Nietzsche, kehilangan ayah adalah pukulan besar, lebih sekedar kehilangan seorang ayah. Ia juga kehilangan simbol otoritas dan perlindungan. Sejak kecil, Nietzsche adalah anak dingin yang pendiam, penuh reflektif, dan jauh lebih tertarik pada dunia pemikiran dibandingkan bermain dengan rekan-rekan yang lain. Kematian ayahnya menjadi kesedihan. Barangkali hal itu menjadi faktor utama dan pemicu awal pertanyaan filosofis tentang makna hidup dan penderitaan. Franziska, ibunya yang baru berusia 18 tahun saat menikah dengan Karl Ludwig, kini harus mengasuh Nietzsche dan adiknya Elisabeth dan seorang diri. Lalu keluarga Nietzsche pindah ke rumah nenek dan bibinya. Kehidupan mereka dikelilingi oleh nilai-nilai konservatif yang ketat, di mana agama dan moralitas Kristen menjadi pilar utama. Namun, dia hidup dalam lingkungan yang religius. Nietzsche mulai menunjukkan pemberontakan sejak dini mengenai dogma, sesuatu yang membuat keluarganya khawatir. Lalu, di usia 7 tahun, Nietzsche membaca kitab suci secara serius, bukan hanya sebagai kewajiban agama, akan tetapi sebagai bahan pemikiran. Ketika itu, dia suka menulis esai dan puisi di usia mudanya. Di masa aktualisasinya, Nietzsche punya pemikiran yang mendalam dan unik. Di sekolah, Nietzsche dijuluki si pendeta kecil, bukan karena ia seorang pemuka agama, akan tetapi karena cara bicaranya yang serius dan gaya hidupnya yang menyendiri. Dirinya tidak sangat tertarik dengan permainan anak-anak, apalagi gosip remaja. Dirinya lebih suka menghabiskan waktu dengan membaca buku filsafat dan sastra klasik. Karena kecerdasannya membuat Nietzsche terasing dari rekan-rekannya. Nietzsche berada di dua pola antara kekaguman dan keterasingan. Nietzsche pada usia 14 tahun, ia keterima di School Korta. Dari religius ke skeptis. Sekolah elit melahirkan pemikir-pemikir yang hebat.
Disitulah Nietzsche pemikirannya mulai berkembang, dan Nietzsche mulai terpengaruh oleh filsuf yaitu Aristoteles dan Plato. Pun terutama terhegemoni pemikirannya oleh Schopenhauer yang nantinya sangat mempengaruhi pemikirannya. Disitulah critical thinking Nietzsche terhadap benih-benih agama mulai tumbuh sebagai anak pendeta. Awalnya dia sangat taat karena sudah banyak membaca teks filsafat dan sains. Dirinya mulai terpana dan melihat konfrontatif terhadap agama, salah satunya ketika momen penting itu ia membaca buku Arthur Schopenhauer yang berjudul The War as Will and Representation. Hal-hal pesimistik dalam buku itu memvisualisasikan tentang penderitaan tanpa tujuan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama Kristen ketika ia mendengar saat kecil. Nietzsche melihat dan merasakan pemikiran Schopenhauer sangat relevan dan masuk akal dibandingkan dengan dogma-dogma agama. Dari situlah ia mulai meninggalkan keimanan Kristennya. Namun, hal ini bukan keputusan yang mudah baginya. Meninggalkan agama bukan berarti menolak Tuhan, tetapi juga melepaskan satu-satunya pegangan hidup yang ia miliki sejak kecil. Ia merasa di antara dua cakrawalanya, dunia satu, dunia lama yang ia tidak percaya lagi, dan dunia baru yang belum sepenuhnya ia pahami. Setelah lulus dari Soporta, Nietzsche melanjutkan studinya ke Universitas Bonn untuk belajar mengenai filologi klasik. Pada awalnya, ia mengikuti keluarganya menjadi seorang akademisi yang sukses. Namun, dunia akademik tidak sesuai dengan jiwanya. Ia merasa gelisah, dan ia merasa kajian filologi terlalu kaku dan hanya berfokus pada analisis teks tanpa mempertanyakan pemaknaan yang lebih ontologis atau hakikat yang mendalam. Dan akhirnya Nietzsche pindah ke Universitas Leipzig, di mana ia bertemu dengan pemikiran Schopenhauer, dan di sana ia lebih memperkuat pemahaman akan dunia ini tidak memiliki makna inheren dan manusia harus menciptakan maknanya tersendiri. Saat di Leipzig, Nietzsche bertemu dengan komposer Jerman, yaitu Wagner. Wagner menjadi sosok ayah pengganti bagi Nietzsche. Mereka berbagi banyak gagasan tentang seni, musik, dan budaya Jerman. Namun, hubungan mereka tidak berjalan lama. Nietzsche yang tadinya melihat Wagner sebagai komposer besar Jerman, dan Nietzsche mulai melihat Wagner dalam sisi lain, yaitu sebagai sosok yang terlalu nasionalis dan dogmatis, sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Akhirnya Nietzsche meninggalkan Wagner dan mulai berjalan di jalannya sendiri. Pada usia 24 tahun, Nietzsche diangkat menjadi profesor filologi klasik di Universitas Basel, Swiss. Ia menjadi profesor termuda dalam sejarah universitas tersebut. Meskipun mendapatkan posisi bergengsi dan kehormatan ini, ia tidak merasa puas. Dunia akademik terasa membosankan dan tidak sesuai dengan gejolak. Ia mulai mengembangkan pemikirannya sendiri yang semakin jauh dari arus utama filsafat. Pada zamannya, disitulah ia mulai menulis buku pertama yang berjudul The Birth of Tragedy yang dirilis pada tahun 1872. Ia mengkritik pemikiran rasionalisme ala Socrates dan memuji spirit Dionysian yang penuh gairah dan ketidakteraturan. Namun, buku ini ditolak oleh dunia akademik. Banyak kritikus menganggap bahwa isinya sangat spekulatif dan tidak cukup ilmiah. Nietzsche tentunya kecewa, akan tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa jalannya bukan sebagai akademisi biasa, melainkan sebagai pemikir radikal yang akan mengguncang dunia. Dan dari hal tersebut, Nietzsche semakin melangkah ke jalan sebagai filsuf, si paling mengerikan serta berbahaya dalam sejarah. Nietzsche mengalami pergejolakan pemikirannya, berkembang secara radikal, dihegemoni oleh Schopenhauer yang pesimistis, hingga pertemuan dengan Wagner yang penuh gairah. Dan Nietzsche mulai mengembangkan kerangka filsafatnya sendiri, sebuah pemikiran yang menolak dogma dan melawan hal-hal tradisional, dan merayakan kebenaran individu dalam menciptakan maknanya sendiri.
Nietzsche pada awalnya sangat terpengaruh pemikiran pesimismenya oleh Schopenhauer dalam bukunya yang berjudul The World as Will and Representation. Schopenhauer menggambarkan dunia sebagai tempat penderitaan tanpa tujuan. Menurut Schopenhauer, hidup ini digerakkan oleh kehendak buta yang terus-menerus membuat manusia mengejar keinginan yang tidak akan pernah terpenuhi. Awalnya, Nietzsche sangat terpengaruh dengan tesis ini. Ia merasa bahwa dunia penuh dengan penderitaan dan bahwa kehendak manusia tidak lebih dari sekadar ilusi yang membuat kita terus mengejar sesuatu yang sia-sia. Namun, semakin ia mendalami filsafat, Nietzsche bilang bahwa Schopenhauer telah menyerah dengan keadaan. Maka muncullah pertanyaan, bagaimana kalau penderitaan itu sesuatu yang tak harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus dipeluk, dan kekuatan disinilah konsep will to power, kehendak untuk berkuasa, mulai terbangun dalam pikirannya. Ia melihat bukan sebagai sebuah penyangkalan terhadap dunia yang membuat manusia kuat, melainkan keberanian untuk menghadapi penderitaan dan menjadikan sebagai pendorong untuk berkembang. Bagi Nietzsche, dunia ini memang kacau dan tanpa makna bawaan, akan tetapi justru karena itulah manusia harus menciptakan maknanya sendiri. Bukan dengan hal menyerah, tetapi dengan menjadi lebih kuat. Bagi Nietzsche, Wagner adalah sosok yang karismatik, penuh gairah, dan sebagai komposer besar Jerman, ia ingin menghidupkan kembali semangat budaya mitologi Jerman kuno melalui musiknya, dan Nietzsche merasa terinspirasi oleh ide ini. Bagi Nietzsche muda, Wagner bukan hanya sebagai seorang seniman, akan tetapi sebagai figur ayah yang dicari. Mereka terus berdiskusi tentang filsafat, seni, dan budaya kebangkitan Jerman. Nietzsche merasa dikhianati. Ia yang awalnya mengagumi Wagner, kini melihatnya sebagai simbol dari segala hal yang ia tolak: dogma, nasionalisme buta, dan romantisme yang terlalu berlebihan. Ia ingin menjadi pemikir yang mendalam. Salah satu konsep kontroversialnya tentang kematian Tuhan, God is dead. Ketika Nietzsche bilang Tuhan sudah mati, tidak dimaksudkan secara harfiah Tuhan pernah hidup dan mati. Yang ia maksud adalah bahwa dalam dunia modern, kepercayaan terhadap Tuhan dan nilai-nilai agama tradisional sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Ilmu pengetahuan, filsafat, dan teknologi revolusi industri telah menghancurkan pondasi kepercayaan lama. Manusia tidak lagi hidup berdasarkan wahyu ilahi, tetapi berdasarkan rasionalitas dan pengetahuan ilmiah. Namun bagi Nietzsche, kematian Tuhan bukan kabar baik. Ini adalah tragedi sekaligus peluang besar. Tanpa Tuhan, manusia kehilangan pandangan moral yang selama ini dijadikan dasar hidup. Jika tidak ada Tuhan, apakah moralitas masih memiliki tujuan? Nietzsche takut bahwa tanpa Tuhan manusia akan jatuh pada konsep nihilisme, dan bahwa hidup tidak memiliki arti sama sekali. Nietzsche tidak ingin manusia terjebak pada aspek itu. Sebaliknya, ia menciptakan ini sebagai fenomena makna baru. Jika Tuhan sudah mati, maka manusia harus menciptakan nilai-nilai baru. Dalam bukunya To Speak Zarathustra, Nietzsche menggambarkan Übermensch sebagai seseorang yang berani menghadapi kekacauan dunia, tidak bergantung pada dogma dan menciptakan jalannya sendiri. Nietzsche membandingkan manusia biasa dengan unta, singa, dan anak kecil dalam perjalanan Übermensch. Unta sebagai simbol manusia yang masih hidup dalam kepatuhan, mengikuti dogma dan nilai-nilai lama tanpa mempertanyakannya. Sedangkan singa sebagai simbol pemberontakan ketika seseorang mulai menolak dogma dan berusaha mencari jalannya sendiri. Sedangkan anak kecil seseorang yang telah melepaskan beban dan menciptakan makna baru dari kepolosan dan kecemasan. Ironisnya, ketika filsafatnya akan matang,
kesehatan mental dan fisiknya justru memburuk. Nietzsche dalam hidup menolak dogma lama, kini harus menerima realitas kenyataan. Apakah Nietzsche tidak bisa menyelamatkan dirinya dari jurang kehancuran? Nietzsche ingin manusia menciptakan makna tersendiri, tetapi kebanyakan orang, makna seringkali datang dari luar, agama, budaya, moralitas, bahkan tradisi. Jika semua dihancurkan, apakah manusia bisa menciptakan maknanya sendiri? Konsep Ubermensch yang begitu radikal membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Nietzsche terlalu cepat atau justru terlalu idealis? Setelah ia memulai hubungan dengan Wagner, para komunitas akademik mulai melihatnya sebagai pemikir yang liar. Semakin tua, semakin Nietzsche terasing dari dunia. Nietzsche melihat penderitaan sebagai batu loncatan untuk menjadi kuat. Dengan melalui penderitaan, krisis, dan pemberontakanlah seseorang bisa menjadi Ubermensch. Menurut Nietzsche, tradisional lama itu sebagai moralitas budak. Nietzsche ingin manusia melepaskan diri dalam kebelengguan moralitas lama dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dari titik ini, Nietzsche telah membangun kerangka filsafatnya sendiri. Pertama, kehidupan tanpa makna harus dihadapi dengan menciptakan makna sendiri. Kedua, moralitas tradisional hanya alat kontrol yang menekan potensi manusia ketika manusia harus melampaui batas dirinya dan menjadi Ubermensch. Dengan pemikiran ini, Nietzsche siap menghadapi dunia, tetapi dunia belum siap menerima pemikirannya. Dan dari sini, perjalanan Nietzsche yang akan semakin gelap. Pada tahun 1889, segalanya runtuh bagi Nietzsche. Di kota Turin, di Italia, ia mengalami gangguan mental total. Ia ditemukan sedang memeluk seekor kuda yang dipukuli di jalanan, menangis tanpa henti. Setelah itu, ia menulis rangkaian surat aneh yang ditunjukkan pada teman-temannya. Dia mengklaim, "Aku adalah Yesus, Dionysius, dan Kaisar Romawi sekaligus." Dan keluarganya membawa pulang. Sejak saat itu, kesehatannya ia tak pulih. Salah satu gagasan Nietzsche ialah matinya Tuhan, bukan sebagai harfiah tetapi sebagai metafora, bahwa dunia tidak lagi membutuhkan Tuhan sebagai pusat makna hidup. Kalau kita lihat dunia modern, apakah ini sudah terjadi? Agama tidak lagi mendominasi dunia barat, Eropa, dan Amerika. Banyak orang meninggalkan agama tradisional, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang menjadi pengganti Tuhan. Banyak orang sekarang lebih percaya pada sains. Orang lebih mencari jawaban di teknologi untuk menjawab hal eksistensial. Moralitas bukan lagi hal mutlak, dan nilai-nilai lama mulai direkonstruksi. Ada yang melihatnya sebagai nabi sekularisme. Banyak pemikir modern menganggap Nietzsche sang tokoh utama dalam kebangkitan pemikiran bebas dan rasionalisme. Ada yang menjadikannya sebagai simbol anarki dan pemberontakan para ekstremis serta nasionalis. Menurut Derrida, melihat Nietzsche sebagai dalang di balik runtuhnya sistem moral lama. Setelah Nietzsche meninggal pada tahun 1900, dunia perlahan mulai mengejar pemikirannya. Ide-idenya yang dulu dianggap gila, ekstrim, atau bahkan berbahaya, justru jadi bahan dasar filsafat modern. Dua aliran filsafat besar yang lahir dari pemikiran Jim dan Albert Camus, Kafka. Mereka mengambil ide Nietzsche dan mengembangkannya menjadi filsafat eksistensialisme. Mereka setuju bahwa hidup tak memiliki makna bawaan, jadi tugas manusialah menciptakan maknanya sendiri. Bahkan Albert Camus memperkenalkan keabsurditasan dan kehampaannya. Ada yang menganggapnya sebagai kebebasan absolut, dari filsuf eksistensial dan absurdis sampai kultur pop. Jadi pertanyaannya adalah, apakah dunia hari ini lebih baik dan indah sesudah Nietzsche, atau justru lebih mengerikan?
Paradoks terbesar Nietzsche dalam filsafatnya, ia ingin kita bebas, tapi kebebasan absolut justru membuat banyak orang kehilangan arah. Akan tetapi tidak benar-benar memberikan jawaban final. Dalam bahasa lain, ada realitas di dalam realitas. Ia ingin menantang untuk menciptakan makna hidup kita sendiri, tetapi juga meninggalkan kita dengan pertanyaan besar, bagaimana kita gagal ketika menemukannya. Disinilah kita sekarang, di dunia yang semakin miskin, lebih bebas, lebih skeptis, dan tapi juga jadi bingung. Dari sebelumnya mungkin. Pertanyaannya, apakah Nietzsche menang atau kalah? Akan tetapi, apakah kita siap menghadapi konsekuensi dari pemikirannya yang mendalam itu?